Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran biologi. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan isi dengan persentase ya. Persentase mudah-mudahan bisa 2 kelompok ya. Salam salawat, semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua. Baiklah anakku sekalian, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, sekali lagi pada hari ini insyaAllah ada 2 kelompok yang akan persentase. Jadi yang disampaikan nanti judulnya apa, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian pengamatannya dalam setiap hari. Jadi kalau misalnya terlalu banyak bisa dilangkah-langkah ya, misalnya yang tidak tumbuh kan disampaikan saya hari pertama belum tumbuh, hari kedua belum, dan seterusnya. Nanti kalau yang terlalu banyak juga tumbuhnya bisa dilangkah-langkah ya, yang jelas pada pertumbuhan pertama, kemudian nanti diambil di tengah-tengah, kemudian terakhir ya. Ya, kemudian jangan lupa memperlihatkan ya, jangan lupa diperlihatkan gambarnya setelah persentase ya. Jadi disampaikan dalam setiap hari, sekali lagi bisa dilangkah-langkahi kalau terlalu banyak. Kemudian dibahas ya, kenapa dia bisa begitu menurut Anda. Lalu kesimpulan, kemudian terakhir ya tentu kita berharap bisa diperlihatkan tanamannya ya. Oke, baiklah kita mulai dari kelompoknya Anggra Devi ya. Kelompok 3, Anggra Devi, Desi, Alima, Rizka Yanti, Muhammad Adam. Silakan bisa dinyalakan videonya supaya dilihat supaya teman-teman juga bisa menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan praktikum ataupun percobaan yang telah kami lakukan yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Kacang Panjang. Dari kelompok 3 yang terdiri dari Anggra Devi Vandayu Amrul, Desi, Rizka Yanti, Alima Isma, dan Muhammad Adam, kelas 12 MIPA 3. Adapun rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang panjang. Inilah hasil penelitian yang kami lakukan selama 11 hari, yaitu dari tanggal 30 Juli sampai kemarin tanggal 9 Agustus 2021. Pada hari pertama, pot A yang disiram menggunakan air beras, pot B yang disiram menggunakan air ikan, pot C yang disiram menggunakan air sayur, pot D terbagi menjadi 2 karena kontrol, jadi terbagi 2 yaitu air pump yang berada di luar dan air pump yang berada di dalam ruangan. Pada hari pertama dan hari kedua itu sama, karena masih berada di dalam tanah itu benih kacang panjang. Pada hari ketiga, pada masing-masing pot, baik A, B, C, dan D, itu sudah mempunyai tunas. Hari keempat, itu setiap tanaman tunasnya semakin naik. Pada pot A sudah memiliki 2 daun yang berwarna hijau muda, lebar 1 cm, panjang 2 cm, dan tinggi tanaman 5 cm dalam kondisi segar.
Pot B dan C belum memiliki daun, warna daun, lebar, dan panjang daun, tetapi sudah mempunyai tinggi tanaman. Maksudnya di sini tinggi dari tunasnya dan dalam kondisi segar. Pot D yang air pump yang berada di luar ruangan juga memiliki 4 daun yang berwarna hijau ketuaan, lebar 1 cm, panjang daun 2 cm, dan tinggi tanaman 7 cm, dan dalam kondisi segar. Sedangkan pot D yang berada di dalam ruangan juga memiliki 2 daun yang berwarna kuning, lebar 1 cm, panjang 1 cm, dan tinggi tanaman 5 cm dengan kondisi segar tapi tidak subur. Maksudnya di sini tanaman itu sudah tinggi, tapi dilihat dari daunnya yang terus berwarna kuning. Pada hari kelima, pot A sudah memiliki 2 daun yang berwarna hijau ketuaan, lebar 2 cm, panjang 3 cm, dan tinggi tanaman 8 cm, dan kondisi segar. Pot B juga begitu, sudah memiliki 2 daun yang berwarna hijau muda, lebar 1 cm, panjang 2 cm, dan tinggi tanaman 5 cm dalam kondisi segar. Pot C atau air sayur memiliki 2 daun yang berwarna hijau muda, lebar daun 1 cm, panjang daun 2 cm, dan tinggi tanaman 6 cm, dan dalam kondisi segar. Pot D yaitu air pump yang berada di luar ruangan sudah memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar 2,5 cm, panjang 4 cm, dan tinggi tanaman 9 cm, dan dalam kondisi segar. Sedangkan pot D yang disiram menggunakan air pump yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna kuning, lebar 1 cm, panjang 2 cm, dan tinggi tanaman 7 cm, dan masih dalam kondisi yang sama pada hari keempat, yaitu segar tapi tidak subur. Nah, pada hari kelima ini, pot A dan pot C itu 1 batang tanaman kacang panjang dimakan ayam. Pada hari ke-6, pot A sudah memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar 3 cm, panjang daun 4 cm, dan tinggi tanaman 10 cm. Pot B air ikan memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 2 cm, panjang daun 4 cm, dan tinggi tanaman 7 cm. Pot C memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 2 cm, panjang daun 3 cm, dan tinggi tanaman 9 cm. Pot D yaitu air pump yang berada di luar ruangan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 4 cm, panjang daun 5 cm, dan tinggi tanaman 12 cm. Pot D yaitu air pump yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna kuning, lebar daun 1 cm, panjang daun 2 cm, dan tinggi tanaman 10 cm. Pada hari ke-7, pot A memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar 3,8 cm, panjang 5,4 cm, dan tinggi tanaman 11 cm. Pot B air ikan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar 3 cm, panjang 5 cm, dan tinggi tanaman 10 cm. Pot C air sayur memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 3 cm, panjang daun 5 cm, dan tinggi tanaman 11 cm. Pot D air pump yang berada di luar ruangan juga memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 5 cm,
panjang daun 4 cm dan tinggi tanaman 13 cm. Sedangkan pot D yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna kuning, lebar 1 cm dan panjang daun 3 cm dan tinggi tanaman 15 cm. Hari ke-8, pot A memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 4,6 cm, panjang daun 7 cm. Pot B air ikan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 4 cm, panjang daun 6,5 cm, dan tinggi tanaman 13 cm. Pot D air pump yang berada di luar ruangan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar 5,5 cm, panjang daun 7,6 cm, dan tinggi tanaman 16,5 cm. Pot D yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna kuning, lebar 1,2 cm, panjang daun 3,2 cm, dan tinggi tanaman 23 cm. Pada hari ke-9, pot A memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar 5 cm, panjang 8 cm, dan tinggi tanaman 13 cm. Pot B memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 4,1 cm, panjang daun 7,5 cm, dan tinggi tanaman 13 cm. Pot C memiliki 2 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 4,3 cm, panjang daun 7,2 cm, dan tinggi tanaman 15 cm. Pot D yang berada di luar ruangan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 5,6 cm, panjang daun 8 cm, dan tinggi tanaman 17 cm. Sedangkan pot D yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 1,3 cm, dan panjang daun 3,4 cm, serta tinggi tanaman 29 cm. Pada hari ke-10, pot A memiliki 5 daun yang berwarna hijau tua. Bisa langsung hari terakhir saja, coba hari terakhir. Hari keberapa Pada hari terakhir? ke-11, 11 pot itu. A memiliki 5 daun yang berwarna hijau tua, lebar 5,3 cm, panjang daun 8,1 cm, dan tinggi tanaman 14,6 cm. Pot B memiliki 7 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 5 cm, panjang daun 8,3 cm, dan tinggi tanaman 15 cm. Pot C memiliki 5 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 5,6 cm, panjang daun 8,1 cm, dan tinggi tanaman 17,4 cm. Pot D yang berada di luar ruangan memiliki 10 daun yang berwarna hijau tua, lebar daun 6 cm, panjang daun 9 cm, dan tinggi tanaman 19 cm. Sedangkan pot D yang berada di dalam ruangan memiliki 4 daun yang berwarna kuning, lebar daun 1,5 cm, dan panjang daun 3,6 cm, dan tinggi 32 cm. Pada hari pertama dan hari kedua, masing-masing pot, baik pot A, B, C, dan D, masih sama karena benih kacang panjang masih berada di dalam tanah.
Hari ketiga, masing-masing pot sudah mulai muncul tunas. Hari keempat, beberapa tunas di pot sudah semakin menjulang ke atas, seperti pada pot A dan pot D, baik yang di luar maupun yang di dalam ruangan. Dan sudah muncul beberapa daun. Pada hari kelima, perkembangan tanaman semakin banyak. Setiap pot sudah memiliki masing-masing daun dengan lebar, panjang, dan tinggi yang berbeda-beda. Tetapi pada pot A dan C, seperti yang sudah saya bilang tadi, satu batang tanaman kacang panjang dimakan ayam sehingga tersisa satu batang tanaman. Hari ke-6 juga masing-masing tanaman pada pot semakin berkembang biak. Baik itu tinggi tanaman, lebar, dan panjang daun. Begitupun juga pada hari ke-7 dan hari ke-8. Pada hari ke-9, perkembangan tanaman kacang panjang sudah sangat besar, sehingga pada hari ke-10 dan 11 sudah semakin banyak daun yang tumbuh. Tinggi tanaman juga semakin naik, lebar dan panjang daun juga semakin bertambah tiap harinya. Tapi untuk pot D, air pump dalam dari hari ke-4 sampai hari ke-11 itu segar tapi tidak subur. Karena tanamannya segar tetapi tingginya tiap hari. Namun bisa dilihat dari daunnya dari hari ke-4 sampai hari ke-11 selalu berwarna kuning dan jumlah daunnya tidak bertambah. Maka dari itu tanaman pot D yang berada di dalam ruangan dan juga minim cahaya matahari yang masuk juga mengakibatkan pertumbuhannya lambat dibandingkan tanaman yang berada di pot A, B, C, dan D. Dari rumusan masalah itu dapat kita simpulkan bahwa pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang panjang itu berbeda-beda. Yang paling subur atau yang cepat pertumbuhannya yaitu tanaman pot D yang berada di luar ruangan. Karena pada hari ke-3 sampai hari ke-4 tanaman ini yang tumbuh duluan mulai dari tunas sampai jumlah daun. Panjang tanaman inilah yang paling atas. Kemudian di posisi kedua yaitu pot C yang disiram menggunakan air sayur. Tanaman di pot ini juga cepat pertumbuhannya. Bisa dilihat dari tabel dari hari ke hari, tanaman ini selalu berkembang dengan semakin besar sampai hari ke-11. Meskipun perkembangannya hampir sama dengan pot A yang berada di posisi keempat, tetapi perbedaannya dari lebar, panjang, dan tinggi tanaman. Di posisi ketiga ada tanaman di pot B. Perkembangan tingginya cepat, tapi lebar dan panjang daunnya yang lambat. Dan di posisi terakhir yaitu pot D yang berada di dalam ruangan. Karena berada di tempat yang gelap dan minim cahaya, maka pertumbuhan tanaman ini juga lambat. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi dari hasil percobaan kami dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini adalah foto pada hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga dan hari keempat. Hari kelima dan hari keenam. Hari ke-7 dan hari ke-8. Hari ke-9 dan hari ke-10. Hari ke-11. Ya, ini adalah hasil dari percobaan kami selama 11 hari. Bisa dilihat di paling kanan yaitu pot D yang berada di luar ruangan yang disiram menggunakan air pump. Sebelahnya pot yang disiram menggunakan air beras, air sayur, dan air ikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kita beri wabarakatuh. aplaus untuk kelompoknya Angra Devi ya. Kongres Tangerang. Oke. Sebelum kita tanya jawab, jika ada yang mau bertanya, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, kita persilahkan kelompok berapa ya? Kelompoknya Regina ya? Kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 ya, betul. Kelompok 1 ya. Ya, Cahaya dan kacang hijau. Nanti sekalian setelah selesai baru kita diskusi, tanya jawab ya. Sementara terunduh, Pak. Ya, silakan. Sementara mengekspor, Pak. Ya, silakan. Atau sambil menunggu kalau ada pertanyaan satu, silakan. Presentasinya tadi Angra Devi. Jadi bisa disampaikan ulang kesimpulannya tadi Angra Devi, coba. Tunggu, Pak. Yang mana yang paling bagus menurut percobaannya tadi? Jadi kesimpulannya, yang paling pertama yaitu pot D yang berada di luar ruangan. Karena dari hari ketiga dan hari keempat, tanaman ini yang paling duluan tumbuh, Pak. Terus setelah itu yang mana? Pot apa? Pot D, Pak, yang berada di luar ruangan. Ya, setelah itu maksudnya diurut-urut, coba diurut. Dari pot D, kemudian yang subur kedua. Yang paling cepat pertumbuhannya yaitu tanaman pot D, air pump yang berada di luar. Karena dari hari ketiga sampai hari keempat, tanaman ini yang tumbuh duluan mulai dari tunas sampai jumlah daun, panjang tanaman, dan tanaman inilah yang berada paling atas. Kemudian di posisi kedua yaitu pot C yang disiram menggunakan air sayur. Tanaman di pot ini juga cepat pertumbuhannya. Bisa dilihat dari tabel dari hari ke hari. Tanaman ini selalu berkembang dengan dan semakin besar pada hari ke-11, meskipun perkembangannya hampir sama dengan pot A, yaitu air beras yang berada di posisi keempat, tetapi ada perbedaan dari lebar, panjang, dan tinggi tanaman. Di posisi ketiga ada tanaman di pot B, air ikan. Perkembangan tingginya cepat, tetapi lebar dan panjang daunnya yang lambat. Dan di posisi terakhir, yaitu pot D yang berada di dalam ruangan. Karena berada di tempat yang gelap dan minim cahaya, maka pertumbuhan tanaman ini juga lambat. Ya, oke. Kira itu. Bagaimana? Regina, sudah siap? Belum, Pak. Masih 51. Kenapa? Oke, ada yang ingin bertanya sambil menunggu kelompok 1? Jadi tadi pengaruh jenis air ya, jenis air. Jadi sekali lagi karena kita meneliti jenis air, maka tentu yang dibuat berbeda hanya jenis air ya, hanya jenis air. Untuk kelompok perlakuan, jadi ada di sini ada air apa ya? Ada apa tadi? Air sayur, air ikan, Air beras ya B. Iya. Kemudian ada kontrol air pump ya, itu pot D. Air biasa. Setelah dilihat, rupanya yang paling tinggi itu adalah air sayur ya, di luar kontrol. Ya, kontrol rupanya yang paling tinggi. Tapi yang dicobakan kan A, B, dan C ya. Jadi percobaan kita itu A, B, C. Ya, A, B, C.
Nah, kita mau melihat sejauh mana pengaruhnya itu. Nah, kontrol pot D, ini air biasa ya, maksudnya ya yang sering gitu ya. Ya, air pada umumnya ya, itu air pump. Nah, rupanya justru ya kontrol yang paling bagus ya. Ya. Artinya ya kalau kita mau menyarankan meskipun pertumbuhannya ini kan masih sangat muda ya. Kita tidak tahu kalau kita lanjutkan misalnya sampai hari ke-20 atau sampai berapa kita tidak tahu. Nah, karena itu dalam mengambil kesimpulan tentu sampai pada hari ke-11 saja ya. Ya, kan kita tidak tahu jika ini dilanjutkan kira-kira akan seperti apa. Boleh jadi ya mungkin yang disiram air beras yang paling subur misalnya. Nah, kita tidak tahu. Nah, karena penelitian kita singkat. Oke, silakan. Ya, ini sudah siap ya? Ya, silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Regina Suharman, perwakilan dari kelompok 1. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu tumbuhan monokotil dan dikotil. Salah satu contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Dalam proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan suatu tanaman di tempat yang terkena sinar matahari, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Tetapi masih banyak juga orang yang mengatakan bahwa jikalau kita meletakkan tanaman itu di bawah sinar matahari, itu hanya akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diadakan praktikum untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Tujuan penelitian, sesuai dengan rumusan masalah, laporan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan, laporan ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, dan sebagai sumber informasi mengenai faktor luar pada tumbuhan, yaitu cahaya. Tinjauan pustaka. Landasan teori. 1. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti panjang dan massa secara kuantitatif yang dihasilkan dari pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan dibagi menjadi 2, yaitu epigel dan hipogel. Perkecambahan epigel adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil. Sedangkan perkecambahan hipogel adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah. 2. Pengaruh cahaya matahari.
Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya matahari yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesar sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang menstem ujung. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau di tempat yang gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi memiliki daun yang kecil dengan warna hijau muda kekuningan dan batang yang berruas-ruas atau panjang. Hipotesis. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi dan warna yang berbeda. Tumbuhan di tempat gelap akan lebih cepat tinggi daripada tumbuhan yang berada di tempat bercahaya. Namun memiliki perbedaan morfologi meliputi keadaan akar, batang, warna, dan daun tumbuhan kacang hijau. Metode penelitian. A. Waktu dan tempat. Praktikum ini kami lakukan pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai 10 Agustus 2001. Tempat Perumahan Pinang Mas. Variabel. Yang pertama, variabel terikat. Pertumbuhan kacang hijau, parameternya adalah tinggi batang dan jumlah daun. Kedua, variabel bebas. Variasi pemberian intensitas cahaya. Yang pertama, kelompok 1, kacang hijau disimpan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Kelompok 2, kacang hijau ditempatkan di tempat yang sedang. Kelompok 3, kacang hijau ditempatkan di tempat yang redup. Kelompok 4, kacang hijau ditempatkan di tempat yang gelap. Yang ketiga, variabel kontrol. Ukuran wadah yang digunakan untuk masing-masing kelompok sama. Jumlah kapas pada masing-masing wadah adalah 3 buah kapas dengan ketebalan yang sama. Jumlah kacang hijau pada masing-masing wadah adalah 3 buah. Jenis kacang hijau yang digunakan adalah biji dengan kulit yang sudah terbuka. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama, kacang hijau yang telah direndam agar terjadi proses imbibisi atau proses masuknya air dalam biji. Iya. Yang kedua, kapas. Yang ketiga, air secukupnya. Penggaris, wadah, dan kardus. Prosedur kerja. Ya, bisa dilengkapi saya dulu ini. Coba masuk di pengamatan dan pembahasan. Tempat terang saya letakkan di teras agar terkena sinar matahari secara langsung.
Di tempat terang pada hari pertama, biji terbelah, mulai muncul akar, mulai terjadi pertumbuhan maupun perkembangan. Di hari kedua, akar mulai memanjang dan mulai kelihatan daun atau kuncup. Di hari ketiga, batang semakin meninggi dan terjadi perluasan akar. Daun mulai terbuka dan berwarna hijau tua. Di hari keempat masih sama, yaitu tinggi masih sama dengan hari yang ketiga. Lalu hari kelima, daun mulai terbuka, tetapi tinggi masih sama, yaitu sekitar 6,4 cm. Di tempat sedang, pada hari pertama, akar mulai memanjang, terjadi pembelahan, dan hari kedua, batang mulai naik, dan mulai kelihatan kuncup. Begitupun hari ketiga, terjadi peningkatan tinggi yang sangat drastis. Disusul dengan hari keempat dan hari kelima, daunnya mulai mekar. Tempat teredup. Hari pertama, biji mulai terbelah dan batang mulai kelihatan. Lalu hari kedua, batang mulai meninggi. Disusul dengan hari ketiga, terdapat beberapa akar yang memanjang. Lalu hari keempat, terjadi perubahan tinggi batang yang sangat drastis. Dengan hari kelima, daun mulai mekar. Tempat gelap. Hasil penelitian. Jenis tempat terang. Hari pertama 0,3 cm. Di tempat terang hari kedua 1 cm. Di tempat terang hari ketiga 5,3 cm. Lalu di tempat terang hari keempat 6,4 cm. Dan di hari kelima 8,9 cm. Lalu jenis tempat di sedang. Hari pertama 0,5 cm, hari kedua 2,5 cm, hari ketiga 6,5 cm, hari keempat 12,5 cm, dan hari kelima 16 cm. Di tempat redup, hari pertama 0,2 cm, hari kedua 0,5 cm, hari ketiga 1,3 cm, hari keempat 7,4 cm, hari kelima 16 cm. Lalu jenis tempat gelap 1 dan gelap 2, hari pertama 0,2 dan 0,5 cm. Hari kedua 0,4 dan 1,5 cm. Hari ketiga 3,7 dan 5,1 cm. Hari keempat 9 dan 12 cm. Hari kelima 20 dan 19,2 cm. Ya, oke. Pembahasan. Boleh langsung kesimpulan ke waktu. Coba langsung kesimpulan. Bahasan hasil kesimpulan ya, coba. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat kita rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung, pertumbuhannya akan lebih lama karena hormon auksin. Lalu, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon auksin dapat bekerja dengan baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita boleh di-aplaus satu. Oke, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Begitu juga dengan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan sebelumnya tadi. Ini karena waktu kita sangat terbatas, maka nanti diskusi kita lanjut di grup WA ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya di grup WA dan
yang sekelompok yang ditanya, ya silakan memberikan jawaban ya. Ya. Sekali lagi, nanti kelompok yang ingin bertanya silakan bertanya di grup WA, dan kelompok yang menerima pertanyaan juga silakan dijawab ya. Nanti saya melihat. Ya, ini bagus ya, kedua-duanya ini ya, lumayannya luar biasa. Sudah melakukan yang terbaik mungkin, mudah-mudahan dilakukan dengan kerjasama yang baik bersama teman-temannya. Jangan sampai hanya 1-2 orang saja yang kerja. Jadi sekali lagi, mohon dikerja bersama sesuai dengan teman kelompoknya, apakah sendiri, berdua, bertiga, berempat, atau berlima. Ya, jadi terkait tadi yang pertama, jenis air, ya tentu ini berpengaruh ya. Jadi bagaimanapun juga pasti ada pengaruhnya. Hanya sekali lagi, karena kita menelitinya ini hanya beberapa hari, biasanya pengaruhnya belum begitu signifikan ya. Ya, belum begitu kelihatan dengan baik. Kecuali untuk yang cahaya, biasanya pengaruhnya sudah sudah bisa kelihatan dalam beberapa hari. Ya, jadi biasanya ya sebagaimana disampaikan tadi, yang terkena langsung itu biasanya pertumbuhan agak lambat ya. Ya, karena terkait dengan hormon auksin. Kalau yang tidak terkena, yang redup-redup itu, ya biasanya agak lebih cepat. Ya, karena auksinnya bisa lebih maksimal. Namun demikian, pertumbuhannya biasa dalam beberapa hari, ya kelihatan perbedaannya. Ya, lebih subur yang terkena cahaya. Yang tidak terkena cahaya, ya pertumbuhannya agak cepat, tapi dalam kondisi yang lemah, biasanya daunnya kekuningan. Ya, sering disebut sebagai etiolasi ya, beretiolasi. Pertumbuhan cepat di tempat gelap. Nah, namanya etiolasi. Ya, biasanya kurang subur ya, batangnya lemah, daunnya agak kekuningan. Ya, meski pertumbuhannya agak lebih cepat biasanya. Ya, tapi kalau berbicara tentang kesuburan, tentu ya kurang subur. Nah, ciri-ciri kesuburan ya dia kuat, kemudian daunnya hijau tua ya. Oke, karena itu ya begitu pentingnya cahaya matahari ya, begitu pentingnya cahaya matahari. Jadi meskipun di satu sisi di awal-awal pertumbuhan dia mau agak sedikit menghambat, tetapi ya di pertumbuhan selanjutnya dia sangat berperan, terutama terkait proses fotosintesis. Ya, kalau di awal-awal meskipun tidak terkena, masih bisa hidup karena ada kotiledon ya. Ya, ada cadangan makanan, ada di dalam biji itu ya, kotiledon yang dimakan. Tapi kalau itu sudah habis, sudah tidak ada, maka ya dia mandiri ya, artinya harus berfotosintesis, dan ketiadaan cahaya ya akan membuat tanaman tersebut akan pelan-pelan mati ya. Ya, karena itu yang terkena cahaya biasanya pastinya lebih subur ya dari yang tidak terkena cahaya. Saya kira itu sebagai penguat dan sekaligus sebagai penutup pada pertemuan kita di pagi hari ini, karena sekali lagi ya waktu kita memang agak terbatas, tidak seperti kalau tatap muka ya. Ya, tapi diskusi tetap bisa berjalan, kita bisa melanjutkan sekali lagi di grup WA. Jadi yang sudah presentasi silakan diselesaikan laporannya ya. Ya, tadi ini kelompok 1 sepertinya sudah hampir jadi mungkin laporan ini. Ya, lalu kalau sudah selesai silakan dikirim di japri saya ya, dikirim filenya ke saya. Untuk saya lihat apa sudah oke atau ada perbaikan. Nah, saya kira demikian, dan kelompok yang lain ya insyaallah kita ya masih bisa ketemu hari Kamis. Besok libur ya, jadi besok libur. Tapi jam saya kan hari Kamis ya, jadi hari Kamis saya berharap masih ada lagi ya, kalau bisa 2 kelompok lagi yang siap untuk persentase. Ya. Oke, saya kira cukup. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Kamis. Terima kasih. Khairan wa yakum. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.